bagaimana dia ngerasa di perusahaan yang dia kerja ini lembek, Gampang terus burnout gampang ya kan? burnout gitu ya. Kita harus teliti lah, karena zaman sekarang ujung-ujungnya nanti ada perputaran uang yang nggak halal di Oke. situ. Itu bahaya, itu yang pertama. Kalau udah tersangka 22 gitu. orang Pak korbannya kalau nggak salah. Nah itu kan, jadi apa ya? Ya bayangin aja ruko naik ke Iya, atas, terus keluarnya kemana kan betul, gitu. betul. Logikanya gitu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue lagi weekend dan kita mau ngobrol santai. Dan hari ini, pagi ini, kita kedatangan tamu yang merupakan salah satu konten kreator. Followersnya udah ribuan. Nah, jadi udah nggak asing lagi. Apa kabar bro? Baik, ini saya manggilnya Bapak atau Bro atau Terserah lo, senyaman lo, guys. Senyaman lo. Jangan bikin Gap ya? gap. Oke. Walaupun yang sebelah pakai kemeja, yang sebelah pakai kaos, jangan bikin gap. Udah santai Karena aja. weekend ya Pak? Weekend. Iya, Dan bener. kita juga santai kan ngobrolnya. Kita kolaborasi lah. Oke, kita manggil Pak Bro kali. Pak Bebas. Bro. Bebas. Jangan bikin gap lah. Siap. Gak enak. Nah, temen gue ini namanya panggilannya Ruslan, dan dia memang salah satu konten kreator yang memang jago untuk nge-branding, termasuk influencer tuh sama dia tuh Wah, chill lah, pokoknya gampang lah gitu loh. Nah gue terlalu menjual sekali. terlalu menjual sekali, nggak apa-apa sekalian promo gue. Iya, boleh. Nah gimana hari ini kita mau ngobrol seputar apa yang kemarin kita diskusiin, dan hari ini akhirnya kita bisa ngobrol langsung. Gimana bro? Alhamdulillah, ini makasih banget nih Pak, saya udah diundang di Arsitek HR ya. Ini katanya fenomenal banget kan Pak podcastnya. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Nah kebetulan saya juga ada chat sama Pak Fauzan gitu kan, kita mau ngobrol-ngobrol soal fenomena nih Pak. Sebenarnya banyak banget fenomena-fenomena soal karyawan-karyawan yang ada di sosial media. Kebetulan saya kan di bidangnya sosial media dan digital marketing gitu Pak ya. Jadinya sebenarnya mau nanya langsung biar orang-orang juga dapat sumbernya yang jelas gitu kan. Terpercaya gitu. Alhamdulillah. Mantap kan. Jadi mau coba nanya gitu. Terutama yang pertama nih lagi banyak banget Pak Gen Z ya di luar sana yang baru mungkin merasakan dunia kerja gitu. Baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata burn out. Ternyata katanya nggak work life balance Pak. Nah sebenarnya yang salah tuh apakah mentalnya atau kok memang dari segi leadersnya yang memang tidak menaungi dari si Gen Z ini, atau kok mungkin dari peraturan perusahaannya, atau seperti apa menurut dari Bapak? Oke, pertanyaannya luar biasa. Makanya dari kemarin udah nge-DM, ternyata banyak dia Banyak Pak, permasalahan. banyak banget. 1000 kira-kira. 1000 pertanyaan. Oke, yang pertama kalau bicara soal generasi, lintas generasi gitu ya, termasuk yang tadi ditanyain soal Gen Z, buat Ruslan, Gen Z itu sebenarnya kalau menurut pengalaman saya selama ini, Gen Z itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa gini, Gen Z itu 3 poin lah, directionnya jelas, lalu kalau dia ada masalah terhadap tas yang dikasih itu, dikasih feedback. Kalau nggak ada, kalau lu ngalamin masalah, kasih tahu gua, kita diskusiin solve-nya gimana. Sama yang terakhir, dan dia udah melek teknologi. Sebenarnya kalau clear direction-nya itu menurut gua jelas gitu ya. Nah, cuma tadi fenomenanya, pertanyaannya adalah bagaimana dia ngerasa di perusahaan yang dia kerja ini lembek, Gampang terus burnout, gampang ya kan? burnout gitu ya. Bentar-bentar maunya healing, cuti, sampai minus cuti mungkin kan gitu. Terus belum tanggal gajian udah pusing gitu, karena udah habis sering ngopi kan gitu. Nah tapi itu kan behaviornya dia gitu. Terus kalau bicara secara keseluruhan, karena menurut pemerhatian di Arsitek HR itu, di gue melihat di Jakarta Gen Z-nya itu memang modelnya seperti Ucan tadi, Ruslan sampaikan tadi. Tapi kalau Gen Z di daerah itu mereka itu beda lagi.
Mereka lebih militan juga sebenarnya. Tergantung habit daerahnya. Tergantung lingkungannya itu salah satu. Terus bagaimana gampang burnout? Mungkin kalau bicara data, hampir 48% yang gue baca di salah satu artikel beberapa bulan lalu bahwa Gen Z itu burnout karena memang leadersnya, bukan karena tugas yang diberikan. Contoh, tugas yang diberikan itu bertubi-tubi, tapi Gen Z menjadi burnout, menjadi merasa tidak sehat di lingkungan kerjanya, karena dia bosnya itu ngasih kerjaan dan tidak memberikan direction-nya yang jelas. Gitu, skala prioritasnya mana, bagaimana, kasih terus. Pada akhirnya sebenarnya dia itu bukannya generasi yang menurut salah gitu, tapi ya bagaimana juga atasannya juga kalau semuanya dijejelin ya pasti juga semua burnout lah gitu. Berarti burnout itu wajar nggak, Pak? Kalau dibilang burnout itu wajar ya wajar, tapi bagaimana di dalam industri kerja yang namanya di setiap level, di setiap fungsi, emang kalau bicara burnout hanya di level staff, di level Gen Z aja. Di level leaders juga pasti ada saatnya burnout. Gue beberapa kali pengalaman di level mid level aja burnoutnya udah lebih gokil lagi gitu loh. Nah, bahkan di level C pasti lebih burnout lagi karena tanggung jawabnya besar tanggung jawabnya lebih paling besar gitu ya. Gitu. Itu tergantung kita mengatasi burnout kita sendiri. Iya, betul. Bagaimana lu memanage pekerjaan, memanage karir lu, memanage di lingkungan lu terhadap interaksi terhadap lingkungan kantor gitu ya, sehingga time manajemennya bagus, maka yang namanya burnout tadi itu juga akan bisa dihindarin. Gitu. Kayak di Jepang tuh kan ada Pak, kayak misalnya siang tuh makan siang kita ada jam tidur siang. Itu apakah itu berpengaruh juga terhadap burnout? Sangat. Karena gue lupa pernah ngelihat artikel berapa persen gitu ya pekerja Jepang begitu jam istirahat bahkan dia tidur di kolong mejanya dia. Dia benar-benar dikasih kesempatan. Dia bagaimana dia memanfaatkan waktu istirahat itu untuk tidur, untuk makan, dan ownernya pun meyakini kalau karyawannya itu dikasih kesempatan untuk istirahat, itu bisa memberikan produktivitasnya itu menjadi lebih bagus lagi dibanding dipaksakan. Jadi makanya budaya Jepang itu menurutku patut dicontoh gitu ya. Tapi apakah ada aturannya di Indonesia Pak sebenarnya? Sebenarnya di Indonesia tuh sama. Sama. Tinggal behavior kita di Indonesia. Kalau saya melihat di Indonesia, kalau jam istirahat kan sama, jam 12 sampai jam 1. Masalahnya di Indonesia mau tidur nggak atau mau istirahat nggak? Tapi kan malah mau makan keluar, dan mau ke mall, bahkan ngopi, ngegibah gitu kan. Bahkan ketika jam makan siang itu yang diobrolin atasannya. Sama itu malah makin burnout ya karena dia omonginnya atasan lagi, atasannya lagi. Jadi lu nggak akan pernah terhindar dari situasi kantor. Kalau bisa ya membatasi lah. Ketika di jam kantor batasi ya itu harga urusan kantor. Ketika udah di rumah atau ngopi, nongkrong malam after office hour, ngomong aja, ngomong soal kehidupan gitu, kehidupan lu mau ngapain ke depan, target gua mau ngapain. Ya gitulah, jangan lu bawa-bawa terus, bila perlu sampai di rumah. Kalau lu itu nempel terus susah bro. Gitu loh. Jadi terbayang terus Pak emosinya ya Pak ya? Bayang-bayang terus gitu loh, ngapain kebayang-bayang yang itu lagi. Nanti ujung-ujungnya bahaya. Ini bukan saya loh Pak, ini kan netizen Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan tadi kan lu cerita fenomena. Hanya fenomena. Betul. Apalagi. Ada lagi kan fenomena tuh sekarang anak-anak milenial, Gen Z juga pengen banget kerja tuh tidak terikat gitu ya kan. Jadi dia nyari perusahaan yang memang work from anywhere gitu kan. Memang tuh perusahaannya yang tidak punya office gitu kan. Jadi dia bisa kerja di mana-mana, dari manapun, di kafe. Pas sekarang lagi musim banget nih orang kerja di kafe. Keren banget kan Pak gitu kan.
Nah itu sebenarnya apakah melihatnya itu sebagai kemunduran ataukah memang ini memang ada kemajuan nih bahwa memang perusahaan boleh gitu tidak menyewa tempat untuk karyawannya berkantor gitu sebenarnya Pak. Nah ini lu ya. Hmm. Ini lu bukan? Bukan. Ini banyak juga Pak. Oh banyak. Banyak juga. Banyak katanya. Bukan banyak Ruslan. Pak. Bukan. Ruslan. Komen bisa nih banyak yang komen Pak pasti. Bukan. Saya sih ambilnya punya kantor Pak. Ya. Kalau dibilang saat ini itu yang namanya kerja itu jangankan mau ada kantornya, mau nggak ada kantornya, bahkan kita sekarang udah kerja dengan platform orang, gitu ya, gitu kan. Kayak temen-temen kayak lu sendiri kan konten kreator kan, lu pakai platform orang, gue kerja sendiri, akhirnya gue dapat duit sendiri, dan sudah senyaman itu orang. Apalagi itu dimiliki sama teman-teman yang memang memiliki capability-nya sama ability-nya seperti itu, bisa jadi dia udah nyaman, nggak perlu kerja sama perusahaan yang ada di luar atau perusahaan yang ada di Indonesia, karena dia udah nyaman dengan platform orang gitu loh. Yaitu bisa dieksplor, dan dunia kerja ini memang udah bergeser. Betul. Yang bergeser kalau kalau dibilang sekarang tuh udah serba gigs ekonomi, artinya lu tanpa perlu melihara karyawan, perusahaan tuh bisa kok jualan. Kayak contoh perusahaan di luar negeri, ada, gue sebut aja lah Amazon Web Service, dia membuat produk, tapi ketika yang ngejual orang lain yang disuruh, gitu. Itu udah salah satu model kolaborasinya. Nah begitu juga yang tadi disampaikan sama Ruslan, mereka kerja sama perusahaan di luar negeri, kayak contohnya kerja di Amazon. Gue kerja nih di Amazon, suruh jualin platformnya dia. Ketika ada yang deal, lu dapat gaji sekian, termasuk mengelola bisnis yang dari luar. Itu sah-sah aja, sepanjang teman-teman paham hak dan kewajibannya, perlindungan terhadap teman-teman itu sendiri. Nah itu benar-benar teman-teman ngerti. Nah yang diwaspadai itu seperti apa nih Pak? Maksudnya kan teman-teman ada yang belum tahu, mungkin kayak gue keterima nih di sini tapi kerjanya dari rumah gitu. Tapi apa nih poin-poin yang mungkin teman-teman harus pahami gitu? Apa do and dance-nya seperti itu Pak? Pastinya yang pertama ketika dapat offering dari teman-teman ketika dapat offering dari luar, pastiin bahwa teman-teman tuh tahu perusahaan ini bisnisnya seperti apa. Jangan sampai kayak kita harus teliti lah, karena zaman sekarang ujung-ujungnya nanti ada perputaran uang yang nggak halal di situ. Itu bahaya. Itu yang pertama. Ini khusus yang buat Muslim ya. Tapi kayak yang non Muslim ya pilihan gitu. Nah kembali lagi, pastiin bisnis di luar perusahaannya di mana. Lalu ketika dia tidak punya perwakilan di Indonesia, perwakilan perusahaan yang ditunjuk, strategic partner, ataupun perusahaan afiliasi yang dibentuk di Indonesia tidak ada, pastiin teman-teman agreement-nya itu sudah memenuhi syarat. Agreement itu artinya offering kontrak kerjanya teman-teman yang dikirim itu dibaca. Apa di situ? Apa hak dan kewajibannya? Dari teman-teman, haknya apa, kewajibannya apa. Begitu juga perusahaan. Contohnya, haknya teman-teman cuti ada nggak? Lalu gaji ada nggak? Lembur ada nggak? Bonus ada nggak? Itu yang penting selalu bonus kan. Itu, penting banget itu kan. Penting banget kan, ketika KPI tercapai bonus nggak ada. Bilangnya ada, tapi ujung-ujungnya fake nggak ada. Nah, pastiin ketika di dalam kontrak kerja yang disodorin itu semua tercatat, termasuk hari kerja, hari libur, dan laporannya ini harus kemana. Gitu. Kalau di dalam kontrak tidak tercantum hari libur itu kita harus kerja, berarti salah dong Pak? Iya, gitu loh. Kalau misalnya memang itu diatur di kontrak, atau ada yang main simple juga, ya udah waktu kerja nggak ada masalah, terserah. Ada juga beberapa perusahaan seperti itu, tapi ujungnya adalah target lo sebulan adalah 10, kan gitu. Targetnya jualan. Tapi kalau misalnya nggak goal apa segala macam, gajinya gua akan kurangin. Pokoknya gini, apa yang memang diperjanjikan dalam kontrak itulah menjadi dasar hukumnya yang berlaku.
baik kalau di Indonesia ada dasar-dasar hukum normatif nyebutnya. Syarat yang normatif sesuai undang-undang itu kayak contoh setiap hari kerja 8 jam. Betul. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu itu libur, tapi tergantung industri Masing-masing. bisnisnya gitu. Silakan diatur dalam peraturan perusahaan. Nah, pasti ini teman-teman tuh makanya tadi saya bilang di awal, tahu dulu bisnis perusahaan di luar Perusahaannya negeri apa? itu seperti apa, aturannya Oke. dia bagaimana, dan yang hukum yang dipakai itu hukum apa? Hukum yang di sana atau yang di sini. Kalau yang hukum dalam negeri, jangankan badan hukum yang udah yang dari luar negeri, kalau bikin di Indonesia itu memang harus udah punya entitas, punya kantor, punya punya perwakilan, minimal ada alamatnya gitu. Berarti memang sudah diatur bahwa di perusahaan itu harus memiliki kantor ya Pak ya sebenarnya ya. Miliki kantor, dan pada akhirnya gini, kalau perusahaan asing mau menginvestasi di Indonesia, mau bisnis di Indonesia, kan ada aturannya. Simpelnya gini, ketika dia mau investasi di Indonesia, lu pakai karyawan Indonesia, bahkan di undang-undang juga diatur. Kayak CEO-nya itu warga tenaga kerja asing itu boleh atau enggak, lalu direktur HRD-nya boleh nggak orang asing atau enggak. Itu komposisinya itu sangat diatur. Kalau di Indonesia itu kalau dibilang rigid, ya rigid, tapi kadang-kadang itu menjadi kesulitan buat teman-teman di luar negeri mau masuk ke Indonesia untuk investasi gitu. Karena aturannya itu dia jelas ya Pak ya. Betul, aturannya saklek gitu. Jadi menurut Bapak berarti wajar aja, boleh aja ya kita boleh kerja tanpa kantor ya Pak? Kalau gua rekomen buat teman-teman yang memang punya challenge atau opportunity gitu, silakan. Tapi lu kuasain dulu, minimal apa yang lu tanda tangani di offering itu clear. Kisi-kisinya adalah hak dan kewajiban lu seperti apa, uraian tugas lu seperti apa, reportnya ke siapa, targetnya apa. Ya udah itu aja dulu, 3 hal itu dulu deh. Harus jelas itu ya. harus clear gitu. Baru muncul yang namanya tadi gaji lah dan lain-lain. Itu udah pasti lah. Pasti gitu. itu wajib ya Pak. Itu kuncian kan, itu kuncian kan. Kan offering ada nilai ya Pak. Iya. Maksudnya kalau nilai nggak cocok nggak usah dong. Nilai nggak cocok ngapain kan bener. gitu. Kalau cocok bisa datang ke rumah Pak. Langsung bawa-bawaan. Aduh. Oke. Terakhir Pak, saya mau nanya juga soal freelancer. Banyak banget nih di luar sana, termasuk saya juga pernah lah ya freelancer gitu kan. Tapi kita tuh udah terikat sebenarnya kontrak kerja sama salah satu perusahaan. Cuman kita ada tawaran untuk freelancer. Itu sebenarnya apakah menyalahi aturan atau memang ini adalah kesempatan si karyawan untuk berkembang sebenarnya Pak? Jadi Ruslan di offering sama perusahaan, kondisinya perusahaan tahu kalau Ruslan ternyata udah freelance gitu. Iya, betul. Ya pilihannya gini, kalau misalnya kembali lagi apa yang diperjanjikan di kontrak. Kalau di kontrak tidak diatur soal Ruslan boleh untuk kerja lagi sepanjang tidak mengganggu produktivitasnya termasuk jam kerja, bahkan tidak konflik of interest, artinya dengan bisnis yang sama. Jangan sampai kompetitor ya malah Pak. Agensi lu sebagai agensi KOL yang sifatnya freelance lu kerjain, tapi yang perusahaan lu sekarang sebagai agensi jangan gitu. Itu kalau diatur ya, tapi kalau nggak diatur ya sah-sah aja gitu. Betul. Itulah makanya pentingnya kita paham aturan. Bahkan dari sisi perusahaan itu, kan perusahaan yang paling tinggi adalah fondasi tata peraturannya itu adalah peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah itu turunannya adalah perjanjian kerja, kontrak kerja, SOP, lalu surat-surat keputusan direksi dan lain-lain. Penting banget Pak ya. Nah itu menjadi penting gitu. Kalau misalnya perusahaan nggak ada instrumen-instrumen
yang mengatur bagaimana bisnis ini bisa menjadi lebih aman, tidak diperhitungkan, tidak apalagi belum punya ya. Walhasil karyawannya juga bisa cari celah-celah gitu loh. Oke, Jadi benar-benar. kurang lebih pentingnya itu. Makanya di di arsitek HR ini gue juga Oh bisa? bisa Wah, dong. berarti Kalau lo Gen mau Z kalau seandainya mau bikin perusahaan sendiri bisa nggak Pak? bisa Possible? dong. Oh bisa? Mulai dari bikin peraturan perusahaan sampai kan gini, sampai berapa butuh orang dalam satu perusahaan itu kita bisa Komposisinya. hitungin. Waduh. Karena kan bisnis, bagaimana bisnis itu bisa berdiri dan butuh berapa orang, itu kita bisa bikinin. Ngedesain organisasi, Oke. peraturan perusahaannya, sampai jadi bahkan. Oke, berarti kita juga siap buat jadi seorang entrepreneur Pak berarti ya? Widih. Tinggal mau ngejalaninnya gimana. Bener. Gitu loh. Nah, untuk hari ini buat teman-teman yang tadi memang mengalami ingin ngebangun bisnis Betul. atau memperbaiki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, gua kasih link atau caption di bawah nanti itu bisa kita konsultasi secara gratis. Wih, gitu. dikasih gratis nih Pak. Nanti. Oh nanti. Saya paling Ya, depan nih makanya nih. Boleh. Nanti kita kasih dari mulai hari ini 1 bulan ke depan. Oke. Oh free trial Free Pak. trial Oke. itu, dan kita pastikan untuk yang kita lakukan ini sudah sesuai compliant dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Oke. Di Indonesia ya, bukan di Amerika. Oh gitu. bukan di Amazon tadi? Bukan di Amazon tadi gitu loh. Jadi pastiin itu insya Allah sampai turunannya yang teman-teman perlukan. Lengkap pokoknya Pak. Bahkan ada produk-produk digitalnya juga seperti template-template gratis dan lain-lain, nanti kita bisa share lah ke Wah, teman-teman. gitu. Gitu, Keren bro. banget sih. Jadi apalagi Bro, ada lagi nggak? Kata tadi pengen banyak sih, ngomongin Pak, yang sebenarnya, soal Pak. SOP yang Banyak kemarin banget. lagi rame tuh. Oh iya benar tuh Pak. Katanya yang lagi rame tuh kemarin ya soal kebakaran di salah satu kantor ya Pak ya di Cempaka Putih tuh Pak ya. Dengar-dengar katanya itu juga soal SOP gitu Pak. Karena memang ada ketidakpastian soal penyimpanan baterai yang rusak dan juga yang baru. Nah itu berarti sebenarnya itu adalah SOP perusahaannya Pak sebenarnya. Iya, jadi kembali lagi kalau SOP perusahaan itu kalau dalam instrumen fondasi regulasi di dalam satu badan usaha itu masih nomor 2. Yang utama adalah peraturan perusahaannya atau perjanjian kerja bersama. Oh jadi SOP itu nomor 2. Setelah anggaran dasar gitu kan, anggaran dasar perusahaan, peraturan perusahaan, baru yang namanya SOP. Nah dari situ kalau aku melihat fenomena yang kemarin terjadi itu, ya selain musibah gitu ya, kalau tadi dibilang juga SOP-nya juga tidak sesuai dengan peruntukannya, ya kita nggak tahu. Gue belum sempat riset juga atau gimana perusahaan yang sebenarnya ini comply nggak terhadap peraturan peraturan ketenagakerjaan gitu loh. Karena kalau kita lihat kebakarannya di bawah, anak-anak lari ke atas itu tidak ada jalur evakuasi Pak. Jalur evakuasinya itu, dan salah satu syarat setiap perusahaan itu harus ada K3 ya. Oh iya benar itu Pak. Ya jadi itu juga bagaimana dia nanti kalau ada gempa benar. Jalurnya mana, jalur evakuasinya, titik kumpulnya di mana, terus kebakaran dan lain-lain. Apakah itu udah ada atau belum? Bahkan tadi Ruslan sampaikan ada SOP yang salah. Nah ini saya baca di beberapa artikel gitu kan. Nah iya, aku juga baca di beberapa artikel. Nah kebayangan ketika tidak comply dengan aturan yang sudah disyaratkan, karena setiap perusahaan tuh harus wajib punya peraturan perusahaan minimal 10 orang sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 108 bahwa badan hukum yang memiliki karyawan minimal 10 orang itu wajib punya peraturan perusahaan. Nah di dalam peraturan perusahaan itu pun disebutkan, termasuk salah satunya selain hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, lalu
hak-hak bagaimana K3-nya termasuk tadi kayak Evakuasi. jalur evakuasi, Betul. bencana dan lain-lain itu bagaimana, Apar ya Pak, mungkin apar. aparnya, terus perizinannya juga bagaimana. Nah, kita nggak tahu apakah dengan kejadian yang kemarin itu perusahaan itu udah comply atau belum gitu. Tapi yang jelas kalau aku melihat ada salah satu korban yang ibu hamil segala Iya, macam betul, gitu betul. kan. Itu merupakan menjadi menjadi fenomena yang Cukup memprihatinkan ya Pak di. kalau kalau bicara musibah ini menjadi gue nggak tahu didaftarin BPJS atau enggak, gue nggak ngerti Oke. juga tuh. Nah itu panjang lah Iya. urusannya. Nah, Jadi sebagai karyawan Pak, hmm, kalau memang mungkin sebelum kejadian gitu, kita mungkin sebagai karyawan lah dimanapun kita mengetahui bahwa perusahaan yang sedang kita jalankan itu sebenarnya tahu gitu nggak punya peraturan perusahaan dan juga SOP. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya Pak? kalau tahu, katakan kita dapat offering dari perusahaan ini, tahu nih perusahaannya udah gede, tapi ternyata belum punya peraturan perusahaan, pastikan itu di dalam kontrak tadi minimal. Di dalam kontrak tadi itu sudah memenuhi syarat semuanya. Bahkan teman-teman kalau memang kategori perusahaannya adalah high risk tuh kayak contohnya kayak kejadian kebakaran itu menurutku perusahaan kategorinya high risk gitu. High risk itu apa tuh? High risk tuh kayak contoh resikonya, kayak Oh, perusahaan kimia, oke. perusahaan Resiko tinggi ya. resiko tinggi, bahkan bencana-bencana itu teman-teman harus hati-hati. Oke. Bahkan itu menjadi salah satu perusahaan yang selalu diperhatikan sama beberapa unsur pemerintah kayak pengawas ketenagakerjaan. Oh ini ada izinnya nggak? Oke. Oh ini aparnya selalu dicek nggak? Oh ini bagaimana liftnya bagaimana? Itu semua diatur. Makanya kalau ada peraturan perusahaan, ada wajib lapor ketenagakerjaan, kalau itu sudah terpenuhi, perusahaan juga akan lebih aman dari resiko-resiko yang terjadi. Bahkan untuk menghindari resiko-resiko yang sekarang menjadi lebih besar dan malah terakhir gua lihat CEO-nya udah ditahan ya Tersangka, sama betul. Jadi udah tersangka ya, udah tersangka. 22 orang Pak korbannya kalau nggak salah. Nah itu kan jadi apa ya? Ya bayangin aja ruko naik ke atas, terus keluarnya kemana kan Betul, gitu. betul. Logikanya gitu. Ini pesan dan pesan buat teman-teman sebagai owner ya dipikirin lah bahwa perusahaan nggak akan jadi apa-apa kalau karyawannya sendiri juga nggak diperhatiin gitu loh. Itu bro. Jadi kira-kira itu pentingnya. Penting banget sih. Lo harus punya peraturan perusahaan, SOP, compliance terhadap lingkungan dan termasuk itu untuk kenyamanan bisnis lo sendiri sebenarnya. Iya, semua jadi karyawan aman, perusahaan aman, pemilik aman, ya kan? Pemerintah pun juga nggak pusing gitu loh. Betul, ini ketika jadi bencana ini, siapa jadi yang semua disalahkan? orang gitu. Iya benar. Padahal pentingnya cuma satu dong untuk peraturan perusahaan tadi, Pak. Iya, peraturan perusahaan bisa dampaknya bisa mengcapture untuk semuanya. Dan berapa sih harga peraturan perusahaan kalau mau bikin? Kalau nggak bisa, arsitek HR bisa lagi lah. Gue jualan lagi deh. Oh iya itulah kira-kira gambarannya seperti itu. Udah, saya besok buka perusahaan aja kayak Pak. Langsung. Mantap. Langsung konsultasi saya. Konsultasi dah. Konsultasi langsung. Oke. Nah, gitulah kira-kira insight dari saya. Bermanfaat Pak. Terima kasih. Kita jadi nggak resah lagi nih sebagai Gen Z dan juga milenial. Saya masih Gen Z kayaknya. Kalau lihat dari potongan sih Gen Z. Gen Z misalnya. Gen Z tahun berapa gitu. Iya. Jadi memang ya semoga bermanfaat obrolan kita hari ini dan buat teman-teman pastiin pesan dari arsitek HR kalau memang ada perusahaan lo harus jeli dengan kontrak apa yang disodorin. Itu aja poinnya. Jangan langsung tanda tangan aja karena beda. Angkanya naik 100% nih. Tanda tangan. Jadi ngeliat pertama angkanya doang ya. Iya. Ternyata angka itu dibayarkan 1 tahun. Tanda tangan aja Pak. Karena juga kan pada akhirnya ketika lu berkarya pasti untuk teman-teman Gen Z kan pengen punya karir ya. Punya karir.
Nah, beda halnya sama kita yang udah menjelang pensiun kan udah beda lagi kan gitu. Lebih ke nyamanan, lebih ke rasa persiapan pensiun gimana dan lain-lain gitu. Oke. Gitu bro. Siap, terima kasih Pak. Jadi kata-kata hari ini apa? Waspadalah, waspadalah. Waspada Pak. Oke, thank you Ruslan. Ya, Semoga makasih, Pak. obrolan kita bermanfaat dan kali ini kita masih ngobrol di kafe teman gua Wih, di nyaman banget sekitar Pak kafenya Cibubur. Pak. Adem ya, Adem ya, banget ya. adem. AC-nya kenceng Pak. Harganya juga murah bro. Harganya murah-murah. Makanan-makanannya. Makannya enak. Tadi saya nyobain. Camilannya enak ya? Cemilannya Ya, enak. Udah. Tadi saya makan soto Betawi, wah, Betawi banget Pak rasanya. Ya lu kan memang orang Betawi ya. Iya, emang Betawi mana? Betawi mana? Betawi Cengkareng. Cengkareng. Oh ya anak Cengkareng. Ini Cengkareng, Betawi Cengkareng. Iya. Oke, gitu aja. Siap. Terima kasih. See you. Sampai ketemu Terima lagi. terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa lagi, sukses terus Arsitek HR. Amin. Terima kasih. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi lu tanya gue jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.